Bab 22. Aku mendengar pintu depan dibuka. Aku mendengar Mom berbicara dengan Adriana di lantai bawah. Tapi aku tidak bergerak. Kupandangi isi tas itu, kupandangi kawat perak itu. Sebuah kata berulang-ulang dalam pikiranku. Kenapa? 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 Kata itu menenggelamkan suara-suara di bawah. Menenggelamkan dentaman jantungku, napasku yang megap-megap. Kenapa aku membunuh Sean? Kupejamkan mataku dan berusaha mengingat. Kenapa ia dan aku berkelahi? Aku tidak bisa mengingatnya. Aku cuma ingat aku mendorongnya. Ia ingin terus menciumku, tapi aku menolak. Dengan marah, kudorong dia menjauh dariku. Tapi aku tidak bisa mengingat kejadian selanjutnya. Masuk akal, gumamku dengan suara datar dan tanpa emosi. Semuanya masuk akal. Cuma aku yang kehilangan ingatan. Lalu aku mulai menggambar wajahnya. Setiap kali menggambar, aku pasti membuat sketsa wajah Sean. Itu karena rasa bersalahku, bukan? Karena alam bawah sadarku tahu aku telah membunuhnya. Ya ampun! Aku menjauh dari tas itu. Aku tidak sanggup lagi memikirkannya. Aku merasa seperti akan pingsan. Kepalaku berputar-putar dan lututku mulai lemas. Kudengar langkah kaki Adriana di tangga. Lalu satu pertanyaan mengerikan lagi memaksa masuk ke dalam benakku. Apakah semua orang tahu? Apakah semua orang tahu aku yang membunuhnya? Aku bertanya-tanya, tercekam kengerian. Apakah semua orang curiga akulah pelakunya? Itukah sebabnya mereka semua bersikap begitu aneh bila berada di dekatku? Itukah sebabnya mereka memperlakukan aku dengan sangat hati-hati, sangat lembut? Itukah sebabnya Aaron meninggalkan aku? Karena ia tahu, karena mereka semua tahu aku seorang pembunuh. Kalau saja aku ingat alasan aku membunuhnya. Martha! Adriana menyerbu masuk ke kamarku. Ia mencoba memelukku, tapi aku mundur. Aku tahu yang sebenarnya, seruku, lalu aku menangis terseduh-seduh. Adriana maju dan berusaha memelukku lagi. Sekali ini aku tidak menghindar. Martha, apa maksudmu? Bisiknya. Martha, semua akan baik-baik saja. Betul, semua akan beres. Tidak, jeritku menjauh darinya. Dengan marah kuusap pipiku dengan kedua tanganku. Aku tahu yang sebenarnya, kataku berkeras. Takkan ada yang baik-baik saja. Wajahnya tampak kebingungan. Ditariknya rambutnya yang hitam, matanya yang kelam menyipit memandangku. Tiba-tiba aku sadar, ia tidak tahu. Lihat, tangisku. Aku jatuh berlutut di samping tas kanvas itu. Kubuka tas itu lebar-lebar supaya ia bisa melihat isinya. Lihat! Ia masih memegangi rambutnya, menariknya dengan tegang sementara ia memandang ke dalam tas. Tidak, bisiknya, tidak. Itu kawatnya, kataku. Meski menurutku ia pasti sudah tahu. Sisa kawat dan pemotongnya. Tapi Martha, aku yang membunuh Sean, kataku dengan suara pelan dan datar, seperti suara orang mati. Ini buktinya. Tapi kenapa? Tanya Adriana, memegangi rambutnya seolah rambut itu bisa melindunginya. Aku tidak tahu, jawabku. Aku tidak ingat, tapi ini buktinya. Aku yang membunuhnya. Lalu kusembunyikan sisa kawatnya di tasku. Adriana memandang tas itu lalu dipejamkannya matanya dan kulihat sekujur tubuhnya bergetar. Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Memberitahu Mom dan Dad, jawabku. Iya, aku akan memberitahu mereka. Kurasa mereka terpaksa membawaku ke polisi. Kata-kataku membuat Adriana tersentak. Ia jatuh ke tempat tidurku, tangannya menggapai-gapai. Tapi kenapa Martha? Kenapa kau membunuhnya? Aku tidak ingat. Kataku menggelengkan kepala, berusaha menahan air mataku. Aku memang melihat kalian berdua bertengkar, kata Adriana mengingat-ingat. Malam itu di pondok, kau dan Sean pergi ke ruang belakang. Aku lewat dan melihat kalian bertengkar. Apa yang kalian ributkan?
Aku mengangkat bahu. Kalau saja aku tahu, aku tidak bisa mengingatnya. Seingatku, dia menciumku, atau mungkin aku yang menciumnya. Lalu kami bertengkar, lalu suaraku menghilang. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak tahu pasti tentang apapun. Aku cuma tahu aku ini seorang pembunuh. Bukan, kau bukan pembunuh. Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara cowok dari ambang pintu kamar. Aku menoleh dan melihat Ivan melangkah masuk. Rambut hitamnya berantakan, matanya yang kelam tampak liar. "Ivan!" teriak Adriana melompat dari tempat tidur. "Bagaimana kau bisa kemari? Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku membuntutimu," katanya pada adiknya. "Orang tua Marta menyuruh aku masuk sebelum mereka pergi." "Tapi apa yang kau inginkan?" desak Adriana dengan suara melengking. "Marta dan aku perlu bicara, kami tidak membutuhkanmu untuk..." Ia melambaikan tangan dengan kasar, menyuruhnya tutup mulut. Matanya berkilat-kilat ketika berpaling padaku. Apakah ia mabuk? Pikirku bertanya-tanya, itu sebabnya ia tampak begitu liar? Kenapa ia membuntuti Adriana? Kenapa ia datang kemari? Aku mendengar kata-katamu tadi, Marta," katanya terbata-bata. Matanya yang kelam menatap tajam padaku. "Kau salah, bukan kau pembunuhnya." "Hah?" Aku terkesiap kaget. "Ivan, apa maksudmu? Kenapa kau bicara begitu?" Ia menarik nafas dalam-dalam. Dadanya naik turun walaupun malam ini dingin, keningnya berkeringat. "Aku tahu bukan kau pembunuhnya, Marta," katanya lagi. "Karena akulah orangnya. Akulah yang membunuh Sean." Bab 23. "Tidak!" Adriana menjerit keras dan menyerbu ke seberang ruangan. Dicengkramnya bahu Ivan dan diguncangnya kuat-kuat. "Tidak! Kenapa kau berkata begitu? Kenapa?" Dengan mudah disingkirkannya adiknya. Adriana menabrak meja riasku. Wajahnya berkerut kaget sekaligus takut. "Kau bukan pembunuh!" jeritnya pada Ivan. "Iya!" katanya berkeras. "Aku yang melakukannya, Adriana. Aku tidak punya pilihan lain sekarang. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa membiarkan Marta beranggapan dialah pelakunya." Adriana terkesiap. Ia membuka mulut hendak memprotes, tapi berubah pikiran. Kulihat baunya terkulai, wajahnya pucat pasih. Ivan duduk di pinggir meja belajarku, tangannya dengan gelisah mengusap janggut hitam kecil di dagunya. Dipandangnya aku. "Aku tidak bisa membiarkanmu berpikir kaulah pembunuh Sean," katanya pelan. Aku, kataku tergagap-gagap. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kulirik tas kanvasku, tas itu telah mengungkapkan rahasianya yang menakutkan. Dan sekarang hidupku tak akan pernah sama lagi dengan dulu. Hidup kami semua tak akan sama lagi. "Kenapa kau membunuh Sean?" tanyaku pada Ivan dengan suara pelan, hampir tenang. "Karena dia tahu aku mencuri mobil," kata Ivan menjelaskan. "Aku mencuri mobil dan aku menabrakkannya. Aku melarikan diri, aku tidak tertangkap." "Aku tidak percaya," gumam Adriana menggeleng-geleng. Ia jatuh berlutut di lantai. "Aku melakukan kesalahan," lanjut Ivan. "Aku harus bercerita pada seseorang. Aku agak ketakutan. Aku tidak bisa menyimpannya untuk diriku sendiri. Jadi aku menceritakannya pada Sean. Karena kukira dia temanku, tapi mestinya tidak kuceritakan padanya." Ia menunduk. Rambutnya yang gelap jatuh di keningnya. Ia memejamkan mata. "Apa yang terjadi?" tanyaku pelan. Ivan menghela nafas. "Sean memerasku. Dia bilang dia akan melaporkan aku pada polisi kalau tidak memberinya uang." "Dan kau memberinya?" desak Adriana. Ivan mengangguk. "Aku mesti bagaimana lagi? Kalau sampai tertangkap karena mencuri mobil itu, aku bisa mampus. Hidupku akan tamat. Jadi aku terus memberi Sean uang yang dimintanya. Masalahnya cuma satu." Suaranya menghilang. Digosoknya matanya. "Apa?" desakku. Makin lama uang yang diminta Sean makin banyak. Dia tidak pernah puas. Aku... Suara Ivan terhenti. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai bicara lagi. "Beberapa kali aku terpaksa mencuri untuk mendapatkan uang bagi Sean. Saat itulah aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang drastis. Aku tidak bisa terus-terusan membayarnya seumur hidup."
Di lantai, Adriana mendengus keras, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Kau pernah mencoba bicara dengan Sean? Tanyaku. Kau pernah berusaha membujuknya? Ivan mengangguk. Sebelum perjalanan kita ke pondok itu, aku berusaha bicara dengan dia. Kukatakan padanya aku tidak bisa memberinya uang lagi. Dan apa katanya? Tanyaku. Ivan tersenyum pahit. Sean menertawakan aku. Katanya aku harus terus membayar. Kalau tidak, dia akan memberitahu ayahku. Senyumnya lenyap. Saat itulah aku tidak tahan lagi. Ivan, kata Adriana. Ia melambai lagi menyuruhnya diam. Matanya terus menatapku. Aku menemukan segulung kawat di bagian belakang lemari di koridor. Itulah yang menimbulkan ide dalam pikiranku. Waktu semua sedang tidur, aku menyelinap keluar dan merentangkan kawat itu di antara pohon-pohon. Ivan menghela nafas. Aku tahu Sean akan meluncur lebih dulu. Dia selalu ingin jadi orang pertama yang melakukan sesuatu. Dia harus selalu jadi yang pertama dalam segala hal. Ia menggeleng sedih. Kalau saja aku tahu seperti apa dia sebenarnya sewaktu berkenalan dengannya. Dia tampak seperti anak baik-baik, semua orang menyukainya. Aku bahkan ingin jadi seperti dia waktu pertama kali bertemu dengannya. Aku tidak tahu wataknya yang sebenarnya sampai semua sudah terlambat. Jadi, kau memutuskan untuk membunuhnya? Tanyaku. Tidak, sama sekali tidak, kata Ivan berkeras. Kawat perak itu kupasang dekat permukaan tanah. Tingginya cuma semata kaki. Aku ingin membuatnya jatuh. Mungkin melukainya sedikit. Ivan mengerang pelan. Aku tahu waktu itu aku tidak berpikir jernih. Akal sehatku entah pergi kemana. Gila, aku begitu takut Sean akan melaporkan aku pada polisi. Aku takut dia benar-benar akan menghancurkan hidupku. Ivan berdiri dan berjalan ke jendela. Ia bersandar pada kusen, memandangi malam yang dingin dan gelap. Aku cuma ingin melukainya, lanjutnya. Kau tahu kan, membuatnya takut. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kurasa saljunya longsor. Angin melongsorkan salju di malam hari sehingga kawatnya jadi jauh lebih tinggi. Ivan berteriak lagi. Aku melihat kawat itu. Aku melihat kawat itu sudah bergeser. Aku melihatnya, tapi sudah terlambat. Lalu kulihat leher Sean dan darah itu. Suaranya hilang. Ia menelan ludah. Adriana melompat bangun, matanya merah. Wajahnya berkerut-kerut jijik. Aku akan menelpon polisi, kata Ivan, bergerak melintasi ruangan menuju telepon di meja belajarku. Tidak, seru Adriana. Ia bergeser untuk menghalangi jalannya. Ivan, dengarkan aku. Aku tidak kuat lagi menahan rasa bersalahku, kata Ivan padaku. Aku tidak bisa membiarkan kau mengira kaulah yang melakukannya, Martha. Aku akan menelpon polisi. Mestinya sudah berbulan-bulan lalu aku melakukannya. Ia mengangkat telepon. Adriana menyambar telepon itu sampai terlepas dari pegangan kakaknya. Bodoh kau, jeritnya. Kau betul-betul bodoh. Ivan berusaha merebut telepon itu lagi. Adriana mengelak. Berikan padaku, seru Ivan. Kau tahu kau tidak melakukannya, jerit Adriana. Dasar bodoh, kau tahu kau tidak membunuh Sean. Ia menudingku. Tubuhnya gemetar karena marah. Martha yang membunuhnya. Kau tahu Martha yang membunuhnya. Dia yang melakukannya. Dia yang melakukannya.
Aku akan menelpon polisi. Aku tahu mereka akan memberikan bantuan untuk Adriana. Aku tahu sekarang aku baik-baik saja. Aku tahu kami semua baik-baik saja. Aku tahu mimpi buruk ini sudah berakhir. Aku memeluk Ivan. Kami berpelukan begitu erat. Dan Adriana masih tidak bergerak. Ia memandang tanpa berkedip. Terhipnotis sepenuhnya oleh wajah itu. Wajah yang selama ini membuatku kebingungan. Membuatku kacau. Dan begitu lama membuatku ketakutan. Sekaligus wajah yang telah menyelamatkan nyawaku.